Selamat siang, Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Ali Zainaldi, nomor induk mahasiswa 22122411027. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil reflektif review dan review jurnal untuk mata kuliah pengembangan prasarana wilayah dan kota di bawah bimbingan Ibu Andini Radisya Pratiwi. Presentasi ini merupakan bagian dari ujian tengah semester program studi Magitek Teknik Sipil Universitas Sanggabuana. Baik, kita mulai dengan bagian pertama, yaitu reflective review. Tujuan dari review ini adalah untuk merefleksikan kembali pembelajaran yang telah saya dapatkan dari mata kuliah pengembangan prasarana wilayah dan kota, khususnya dari 4 topik yang telah disajikan dan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Nah, bagi saya, telah membuka wawasan secara signifikan, tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga mengajak kami sebagai mahasiswa untuk lebih aktif dan merefleksikan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks nyata pembangunan Indonesia, lengkap dengan tantangan dan peluangnya. Saya menangkap bahwa dari topik pertama hingga topik keempat telah disusun secara sistematis, mulai dari fondasi hingga evaluasi pengembangan wilayah. Pada awal perkuliahan, paparan mengenai pengantar pengembangan prasarana wilayah dan kota menjadi fondasi penting. Dari sini saya memahami bahwa infrastruktur bukanlah sekadar bangunan fisik, melainkan sebuah sistem yang kompleks mencakup fasilitas teknis, fisik, sistem, serta perangkat keras dan lunak yang esensial. Peran strategis infrastruktur dalam meningkatkan koneksivitas, mendorong pemerataan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi sangat jelas. Kita juga membahas berbagai kebijakan nasional yang mendasari pengembangan prasarana seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN dan Undang-Undang Penataan Ruang serta isu-isu aktual seperti kompleksitas pembebasan lahan dan keterbatasan dana. Selanjutnya mengenai materi pengelolaan prasarana wilayah dan kota. Memperdalam pemahaman saya tentang aspek manajerial dan pembagian peran, pembagian kewenangan serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam penyediaan berbagai jenis infrastruktur menjadi poin krusial. Hal ini menyadarkan saya bahwa koordinasi dan sinkronisasi program antar tingkatan pemerintah adalah kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur yang merata dan efektif. Beberapa studi kasus seperti upaya pembangunan infrastruktur yang disinergikan dengan jalur hijau di Tanjung Pinang atau perencanaan transportasi berkelanjutan di ibu kota negara Nusantara menunjukkan bagaimana isu berkelanjutan dan lingkungan menjadi semakin penting dalam perencanaan modern. Kemudian kita mendalami konsep infrastruktur yang lebih spesifik. Mulai dari sistem drainase, saya belajar bahwa drainase bukan hanya sekedar saluran pembuangan air, melainkan sebuah sistem teknis yang krusial untuk mengendalikan kelebihan air, mencegah banjir, dan menjaga kualitas lingkungan. Kita membahas berbagai jenisnya, mulai dari drainase alami, buatan, permukaan, hingga bawah tanah. Yang paling menarik adalah pergeseran paradigma menuju ekodrainase, yang tidak lagi hanya fokus pada membuang air secepatnya, tetapi juga upaya retensi, infiltrasi, dan pemanfaatan air hujan. Topik selanjutnya adalah infrastruktur air bersih. Kebutuhan akan air bersih sebagai hak dasar manusia menjadi titik pembahasan saya, jadi lebih memahami berbagai sumber air bersih beserta karakteristik dan tantangan pengelolaannya. Sistem penyediaan air bersih mulai dari pengambilan air baku, proses pengolahan di instalasi air atau IPA, hingga distribusi ke konsumen merupakan rantai yang kompleks. Studi kasus ini seperti pengolahan air limbah menjadi air minum, New Water di Singapura memberikan inspirasi, sementara tantangan penyediaan air bersih di Medan dan persiapan infrastruktur air di IKN menunjukkan kompleksitas yang dihadapi di Indonesia. Secara keseluruhan, mata kuliah ini telah memberikan saya pemahaman yang kompleks. Saya menyadari bahwa menjadi seorang perencana atau insinyur di bidang ini bukan hanya tentang kemampuan teknis merancang,
tetapi juga harus memiliki pemahaman mendalam mengenai aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan lingkungan, kebijakan, dan manajerial. Salah satu hal yang paling membekas adalah pentingnya pendekatan berkelanjutan dan integritas. Tidak ada solusi yang tunggal yang cocok untuk semua kondisi. Kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, berkolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci. Selain itu, saya juga semakin sadar akan peran vital masyarakat, bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang aktif berkontribusi. Sebagai penutup reflective review selama tengah semester ini, pengetahuan saya yang di, yang saya peroleh dari seluruh topik yang telah dibahas ini telah memperkaya perspektif saya pribadi dari pemahaman dasar, aspek pengelolaan, hingga detail teknis komponen infrastruktur. Semuanya saling terkait dan membentuk satu sistem dinamis. Sebagai generasi penerus, pemahaman ini menjadi bekal yang sangat berharga untuk dapat berkontribusi dalam merencanakan dan membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan berkelanjutan di masa depan. Oke, untuk tugas kedua merupakan review jurnal. Jurnal yang saya review berjudul Accelerating the Provision of Safe Water Supply in Urban and Rural Areas of Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Sumengen Sutomo, Sarod Sagala, maaf, Baby Sutomo, Sriwinarti, dan Gelan Sanjaya. Dipublikasikan di Kesmas dengan judul Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional pada tahun 2021, volume 16, edisi ketiga, halaman 137 sampai 144. Jurnal ini menyoroti masalah krusial di Indonesia, yaitu lambatnya kemajuan dan rendahnya cakupan penyediaan air minum yang aman. Akibatnya, sebagian besar populasi tidak memiliki akses terhadap air yang aman. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional guna mempercepat penyediaan layanan air bersih yang aman di wilayah perkotaan dan pedesaan Indonesia. Beberapa temuan utama dari jurnal ini antara lain, pertama, rendahnya cakupan air aman. Disebutkan pada tahun 2020 hingga pada tahun 2020 hanya 18,1% populasi yang memiliki akses terhadap air minum aman. Kedua, dampak kesehatan yang serius akibat kurangnya akses air aman, di mana penyakit terkait air seperti diare menjadi penyebab utama kematian pada bayi dan penyebab kedua kematian pada anak-anak. Ketiga, akar permasalahan utama bukanlah keterbatasan teknologi semata, melainkan lebih kepada kepentingan manajemen air yang baik. Dan keempat, kinerja PDAM sebagai institusi utama penyedia air di perkotaan masih terbatas akibat berbagai faktor seperti infrastruktur yang tidak memadai, dukungan finansial yang kurang, dan kapasitas manajerial yang lemah. Jurnal ini juga mengambil pembelajaran dari negara lain, contohnya Belanda yang berhasil menyediakan air berkualitas baik, berbiaya rendah, aman, dan terjangkau bagi seluruh populasinya melalui praktik benchmarking. Sebagai solusi teknologi untuk perkotaan diusulkan adopsi sistem pengolahan air seperti di Belanda, sedangkan untuk di pedesaan penggunaan teknologi sederhana berbiaya rendah dan efektif seperti slow sand filter atau SSCF sangat direkomendasikan. Pandemi COVID turut meningkatkan kesadaran akan pentingnya cuci tangan, namun akses terhadap air bersih menjadi tantangan, sehingga penyediaan air aman menjadi semakin mendesak. Kesimpulan utama jurnal ini adalah mayoritas penduduk Indonesia belum memiliki akses air aman, dan percepatan penyediaan layanan air aman sangat diperlukan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Pendekatan manajemen air yang baik dan strategi benchmarking menjadi rekomendasi utama.
Untuk kritik konstruktif atau review jurnal, menurut saya jurnal ini telah menyajikan analisis yang komprehensif dan solusi yang praktis. Namun, sebagai kritik konstruktif, mungkin analisis bisa lebih mendalam jika membahas aspek berkelanjutan finansial dari model-model yang diusulkan, terutama untuk operasional dan pemeliharaan jangka panjang di tingkat komunitas. Sebagai kesimpulan dari keseluruhan presentasi ini, reflective review yang saya lakukan menunjukkan adanya pembelajaran dan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek pengembangan prasarana wilayah dan kota. Sementara itu, review jurnal yang saya lakukan menekankan urgensi percepatan penyediaan air bersih yang aman di Indonesia dengan menyoroti akar permasalahan pada manajemen dan menawarkan solusi teknologi yang adaptif. Kedua, kedua bagian kedua bagian ini sama-sama menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang terintegrasi, berkelanjutan, serta kolaborasi dan dari berbagai pihak. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Selamat siang.